Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih teman-teman bareng Neng Ija. Nah, kali ini Neng Ija lagi di Cianjur, mau mengunjungi situs megalit tertua ya, tertua. Dan ini adalah situs peninggalan pada zaman beberapa abad ke belakang gitu ya, ke situs Gunung Padang. Tangan dulu ya. Kita beli dulu tiketnya ya, tiket masuk. Dua orang berapa teh? 10.000. Harus ini dulu isi daftar tamu ya. Kasih ya teh. Udah bilang makasih. Uangnya belum. Ya. Ini tuh ada dua jalan ya? Ya kalau yang ini 175 terjal nanjak kemiringan 40 derajat. Kalau yang ini 300 meter landai. Tapi sama aja nanti Sama aja satu tujuan. Satu tujuan. Mau jalan yang mana? Jalan yang ini, Bang. Lumayan olahraga sehat. Ini yang landai aja udah napas udah ngos-ngosan ya. Semangat ya, pasti bisa. Baru pertama. Saya mah dulu zaman sekolah jalan kaki dari rumah ini. Assalamualaikum Bapak. Ini tuh teras, ada beberapa teras ya? Ya, Semuanya ada berapa Pak? semua itu ada 5 terasan. Yang ini termasuk teras 1. Yang ini teras 1. Ya, di sana di tangga utama itu ada namanya Pamukalawang. Pemuka Lawang. Kata Bapak barusan ada batu gamelan ya, kebetulan ada di sebelah bawah sini. Dan itu bisa di ini ya Pak? Bisa, oh sama tangan ya Pak? Oh iya, kita coba ya. Kita teras Ya. kahijinya Pak? Teras pertama ya. Teras pertama kahiji. Teras pertama ini ruang aula seni. Dan Seperti ada satu gerbang. ini gerbang ya Pak ya? Gerbang. Nah ini yang dibilang tadi kan namanya meja batu domen atau artar. Oh. Ruang keseniannya Hmm. atau aula artar lah. Nah tapi kalau menurut cerita masyarakat yang dibilang simbol gongnya. Simbol bohong. Ya simbol gong tapi enggak bersuara ya, cuma simbol. Kalau menurut pemerintah ini yang dinamakannya meja batu domen atau artar, tempat penyimpanan sesajian. Nah lalu ini batu gamelanan. Jadi batu gamelan ini jenis batuannya andesit pyroxene. Jadi kalau dipukul ini nyaring suaranya seperti besi. Dari besi gitu kan. Tapi di sini kan ditulis Tidak boleh. ya tidak Memukul boleh pakai memukul batu ya, pakai Pak? batu. Kalau pakai tangan ini boleh nih. Suaranya kayak gini. Apalagi kalau ditepuk nih Sapertos non Pak gamelan. gamelan. Jenis batuannya andesit pyroxene. Kalau ini kan enggak deh. Kalau benten ya Pak ya? Benten ayah batu gamelan, bonang atau saron 2. Ay itu Pak, ayat tapak naon Pak? Itu untuk jaringnya. Oh jari. Nah, Jari. mungkin jari. Nah kayak ini kan dahulu
sebutannya mungkin do re mi fa sol la si do. Bapak di teras anu kahiji ya sabaraha hiji batu gamelana? 2. Nah ini jari do re mi fa sol la si do kalau sekarang gami latin nada gitu. Ini kuncinya gitu kan. Itunya Pak, nada Sunda Iya, ya Pak. nada Sunda. Jadi ada 2 ini namanya bonang atau sarawan. Jadi artiannya batu gamelan, batu musik gitu. Batu musik. Adanya di undak yang pertama tanah anu kahiji. Tapi lebih rapi teras anu kahijinya Pak ya? Iya, lebih bagus kan. Lebih bagus Karena ya, ini Pak. kan ada hulu tidak tertimpa sama pohonnya. Kalau yang di sana kan banyak pohonnya, jadi tertimpa ya. Tapi katinggang kayu. Jadi dahulunya ke sana jalannya, sini keluar kan. Nah, sampai sana itu kan ini nih dahulu. Oh tangganya Pak? Iya, untuk masuknya dahulu ini kan. Oh Dari sana tuh kan. Betul nggak tuh? iya. Keluar lagi ke sini, masuk ke sini kan. Ke sini. Nah, Harusnya ke kiri ya Pak ya? ya sini. Nah. Oh ini. Karena sekarang udah agak lapuk kan batuannya, jadi takut pengunjung kan kadang-kadang. Oh iya. Ya, Ini ya takut Pak. Nah, roboh batuannya. nah ya. ini. Sampai sana juga kan, sampai teras 5 ada yang terbangnya. Mainnya terakhir Gunung Masigit nih. Gunung Masigit Iya, teh tempat peribadatan ya. tempat peribadatan. Iya, sama Oh sama ini ada di sebelah apa ya Pak? Gunung Masigit. Pilar. Ya, dan ada Oh, ada 2. Nah kalau tadi itu teras ke-1 ya. Nah sekarang teras kedua kita naik. Ya, di keresan kan Mbak dari masyarakat ada 20 orang, jadi dilibatkan. Nah, jadi ya bahasanya menjaga lah. Ya gitu. juru pelihara ya Pak. Ya, jadi kalau juru pelihara kan beda lagi. Oh, beda lagi. Maksudnya kan juru pelihara itu udah digaji pemerintah. Kalau memang dari masyarakat lah Dari peduli gitu ya. masyarakat. Tapi kalau cerita-cerita ya sedikit-sedikit bisa lah. Bisa ya, Maksudnya kan cerita ini turun temurun. Bahkan kalau Turun-temurun. kita menceritakan cerita orang tua dulu itu yang panjang jangan dipendekin, pendek jangan dipendek. Jadi fungsinya dulu tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pemujaan. Jadi dibangun Gunung Padang ini sarang tempat ibadah. Ya Bapak, saya kebetulan kesini tuh ingin tahu tentang sejarahnya gitu Pak. Ini sejarah berdirinya Gunung Padang dan mitos-mitosnya atau mungkin legenda ya Pak ya. Iya. Nah gimana Bapak? Ya mungkin Bapak buka dulu ya sekilas nih dan ceritakan dulu sekilas bahwa artian Gunung Padang itu gunung yang terang benerang. Jadi kalau artian Gunung Padang ini artinya gunung terang benerang, atau dalam arti Sunda itu caang. Padang itu caang ya Pak? Caang. Nah terus lagi ini dahulu kan tercatat oleh orang Belanda pada tahun 1914 yang bernama Injitrum. Orang Belanda tercatat. Pertama kali ditemukan gimana Dicatat, Pak? Oh, dicatat. Lalu dilaporkan sama 3 warga, itu salah satunya kebetulan kalau akang ini kakek Pasuma, Pandi sama Pak Jana Abidin tahun 1979. Jadi pola fungsi legenda Gunung Padang ini tempat khusus untuk tugas medik, peribadatan. Jadi artiannya tapi bukan kitanya minta sama kayu sama batunya, minta sama yang Maha Kuasa Allah, tapi dia di tempat ini. Jadi namanya ini justru cenderung ada 3 sebutannya. Pertama kan ada punden berundak, 2 piramid, yang ketiga candi. Jadi ini situs yang lebih tua. Lebih tua ya Ya, Pak. terus lagi ini heboh dikunjunginya dahulu kan tahun 2011 datang Bapak Deda Yusuf membikinkan charter. Nah yang keduanya Bapak RI kita sebelum lengser, Bapak SBY sama almarhumah Ibu Ani pernah datang ke sini 2014 tanggal 25 Februari. Nah terus lagi sekarang heboh ingin diketahui sama masyarakat, datang dan setiap gelombang ketiga udah pernah datang ke sini. Nah terus lagi Gunung Padang ini terdiri dari 5 teras atau 5 undakan. 5 undakan. Terus lagi namanya ini kan justru ke punden berundak, bukan piramid. Bukan piramid ya Pak. Jadi punden berundak, candi dan piramid. Terus lagi pertama nih nanti ada ruang olah tempat seni sama meja batu, dolmen atau artar. Meja batu gitu kan. Atau menurut cerita masyarakat di sini yang dibilang simbol gongnya. Sama batu gamelan dan Gunung Masigit teras pertama. Nah yang kedua ini ada batu lumbu. Terus lagi bisa dilihat nanti itu ada injak kaki sama batu kursi dan goresan kujang. Undak yang kedua ya. Nah yang ketiga itu ada injak kaki maung, kalau di kita Sunda itu maung.
Kalau orang lain menyebutnya kan macan. Macan ya Pak. Ini undak Harimau. teras yang ketiga. Yang keempat itu batu kanuragaan. Kanuragaan itu pengujian. Nah terus lagi yang kelima itu singgasana sama batu pandaringan. Jadi artian batu singgasana itu pengistirahatan sejenak gitu kan. Kalau kayak kita itu kayak di rumah untuk pengistirahatan. Dan yang kelima terakhirnya itu batunya ada nama batu pandaringan. Pandaringan itu diperkirakan tempat logistik atau tempat istilah di kita itu Sunda dapurnya. Dapurnya Pak. Nah terus lagi Gunung Padang ini ya sekilas itu identik dengan sudut segi batunya atau orang lain menyebutkan di kita itu bahasa Sunda mah sudut segi batu. Kalau di sana menyebutkan heksagonal atau pentagonal kan. Iya menangtung Nah, gitu ya Pak Sunda. ya mah. 5. Batu Jadi artinya nangtung. sudut segi batunya di sini 5. 5 Pak. Iya, kayak itu tuh coba dilihat. Hampir semuanya 5. Nah, sudut segi batu ini nyata. Oh iya iya iya. Ini kayak ini. Nih, Oh sudut iya segi iya batunya Pak. 5. Bukan segi 4 gitu Iya, ya Pak. ini hampir 5 semuanya. Tapi yang 6 juga ada gitu kan. Coba dilihat yang identik bagusnya ini yang kayak ini. Yang mana Pak? Ini tadi ini kan 5 nih. 1 2 3 4 5 nih kebanyakannya gitu kan. 1 2 3 4 Ini 5. teh maksudnya apa Ya Pak? sudut segi batunya. Oh, enggak itu ada arti apa? Iya, artiannya mungkin nanti kalau dimasukkan bisa ke filosofinya lambang negara kita Pancasila. Terus lagi kita harus melaksanakan bagi Muslim yang 5 waktu. Itu artinya filosofinya itu kan. Tapi ini kan sebelum zaman agama. Jadi mungkin ya kalau ke bahasa dahulunya animisme atau dinamisme atau zaman purbakala. Tapi kesininya pernah digunakan oleh zaman kerajaan Pajajaran. Tapi Pajajaran itu Siliwangi bukan dia yang membangun. Tapi dia pernah menggunakan atau sebutannya patilasan gitu. Dan uniknya lagi Gunung Padang nih dikelilingi sama 5 gunung. Pertama ya arah timur Gunung Melati Keramat kan, 1. Nah yang kedua sini Gunung Pasir Malang, sudah kelihatannya Malang gunungnya sini kan. 2 Gunung Pasir Malang. 3 ini Gunung Batu kan. 4 ini Gunung Karuhun. Gunung Karuhun. Nah yang kelima ini Emped. Ada 5. Terus lagi orientasi ke sana menghadap 5 lagi. Pertama ini ada Gunung Batu kan. Nah, yang kedua ada Gunung Pasir Bogor, yang ketiga Gunung Keneng Kencana, 4 Gunung Gede, yang kelima Gunung Pangrango. Jadi serba 5 semuanya. 5 itu mungkin ya bisa yang disebutkan tadi masuk ke lambang negara kita Pancasila. Terus lagi kalau ke makanan 4 sehat 5 sempurna, dengan kita adanya hidup itu kan ada 5 unsur alam. Ada pertama nih, tanah, api, air, udara, dan di atas langit. 5 juga atau orang Sunda menyebutnya opat-opat kelima pancer. Pancer iya. Tuh. Kami kan abdi gitu Sumedang. Nah gitu Sumedang seperti itu kan artiannya. Jadi mungkin kalau menurut bahasa sesepuh ini tempat perkumpul rapat ya, meeting atau rapat, istilahnya tempat bermusyawarah lah intinya. Tapi Bapak sudah diketahui pada zaman abad keberapa gitu Pak? Nah kalau abad yang keberapanya ini sampai sekarang Masih dalam penelitian. Jadi artinya baru ya sekilas tadi yang kita ucapkan itu aja belum ketahuan siapa yang membangun ini dan Tapi generasi yang pernah dipakai juga pada zaman kerajaan Pajajaran. karena ada simbol pujangnya nanti simbol bisa pujang lihat Sunda dulu. ya Pak ya, Iya. simbol Sunda. Pujang itu kan artinya kukuh kana janji, dan yang keduanya harus kaji kunyai dan ujang. Kalau tapak maung itu Kunyai kan dan ujang. iya, tapak maung itu artinya manusia unggul. Berarti kita bangga ya Pak ya, di tanah kita ada mewarisi sebuah karya di mana ini pada abad awal mula manusia mungkin ya Pak Iya. ya, peradaban. Jadi kalau Sunda itu asalnya adanya awi. Awi itu kayak itu bambu kan asal wiwitan. Asal wiwitan Sunda itu. Jadi mulainya ada mungkin ya orang-orang kita. Jadi kita itu kan menganggap bahwa kalau lakinya dari Jawa, ceweknya dari Sunda itu ibaratnya kita menikahi kakak kita. Padahal sebenarnya kita itu kan Jawa Barat yang lebih tua. Padahal kita yang lebih tua ya Pak ya. Jawa Barat, lalu kan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, dari barat dulu ya Pak ya, peradaban maju-maju sebenarnya. Kami sangka sama orang lain itu yang di sana yang tua. Padahal sebenarnya kita juga sama Jawa, tapi kan sebetulnya Jawanya Jawa Barat gitu kan. Jawa Barat, Jawa kerajaan Tengah, Jawa juga Timur. mungkin ya Pak, kita ini yang tertua mungkin tertua. ya Pak. Dan istilahnya kan sekarang ini udah ya banyak televisi juga meliput bahwa Gunung Padang ini situs yang lebih tua Dari Mesir ya, ya Pak, dari Mesir yang ada di Jawa Barat. sekitar ada di Jawa Barat itu Asia. Mungkin untuk kedepannya kan
mendunia. lebih mendunia lagi ya Pak. Ya mungkin sekilasnya itu udah. Kalau mau Oh Bapak, kalau tanya-tanya ini tadi. kalau alamat situs ini tuh lengkapnya di desa apa gitu Pak? Ya. Situs Gunung Megalit Gunung Padang itu adanya di Desa Karya Mukti, Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Cempaka, Kabupaten Cianjur. Cianjur. Dari Jalan Raya Cianjur tuh sekitar 20 kilo 20 km dari Warung Kondang dari Warung Kondang. Ya. sampai ke situsnya. Untuk yang kedua ini ada batu lumpur. Nah, terus lagi itu ada batu kursi. Sambil duduk di batu kursi gitu ya. Oh mana Bapak? Bapak duduk dulu di sini. Di batu kursi. Akan yang materi dari sana. Aduh, tapi bukan batu singgasana Pak. Bukan. Ini batu di atas, kursi. di Oh batu- iya. Batu kursi. Kang Rani. Ratu sejam Bu.